Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami, tim Antasida dari Poltekkes Kemenkes Surakarta menyatakan ketidaksetujuan terhadap mosi perdebatan. Dewan ini menyesali narasi penjahat berasal dari orang baik yang tersakiti. Dewan Juri yang terhormat, kami melandaskan ketidaksetujuan kami terhadap mosi perdebatan. Dewan ini menyesali narasi penjahat berasal dari orang baik yang tersakiti. Kami akan menyampaikan dua poin argumentasi. Yang pertama, menjadi penjahat adalah pilihan hidup setiap orang. Tidak bisa disamaratakan penjahat itu berasal dari orang baik yang tersakiti. Yang kedua, orang yang baik lalu tersakiti dan memilih menjadi penjahat itu hanya berpengaruh kepada pribadi-pribadi yang lemah. Kepolisian Republik Indonesia melaporkan ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari hingga April tahun 2023. Jumlah tersebut meningkat 30,7% dibandingkan Januari hingga April tahun lalu, yang sebanyak 105.133 kasus. Pada dasarnya, setiap manusia dari lahir diberikan perangkat ide dalam dirinya. Ide merupakan sumber segala energi psikis, merupakan komponen utama dalam kepribadian yang didorong oleh prinsip kesenangan, berusaha untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan timbul kecemasan dan ketegangan. Kehadiran ide perlu diselaraskan dalam ego. Ego merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Ego beroperasi menurut proses sekunder. Tujuan proses sekunder adalah mencegah terjadinya tegangan sampai ditemukan suatu objek yang cocok untuk pemuasan kebutuhan. Dengan kata lain, fungsi ego adalah menyaring dorongan-dorongan yang ingin dipuaskan oleh ide berdasarkan kenyataan. Hal tersebut diperlukan bahwa pribadi manusia adalah bagian dari makhluk sosial, sehingga kesadaran akan nilai-nilai terhadap moral masyarakat yang ditanam oleh adat istiadat, agama, orang tua, dan lingkungan wajib menjadi pegangan. Hal inilah yang disebut dengan superego, yang dasarnya adalah hati nurani. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi yang pertama akan saya sampaikan mengenai penjahat adalah pilihan setiap orang dan tidak dapat disamaratakan dari orang baik yang tersakiti. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang definisi kejahatan. Kejahatan dari sudut pandang legal formal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat karena merugikan masyarakat. Sementara secara lain, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan, yaitu hukum. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejahatan sendiri memiliki makna yang berbeda-beda, tergantung dari sudut mana kita memandang. Apakah dari sudut hukum atau sudut sosiologis. Kembali kepada argumen saya mengenai menjadi penjahat adalah pilihan hidup setiap orang dan tidak bisa disamaratakan dari orang yang baik yang tersakiti. Karena pada dasarnya baik atau jahat itu relatif, tergantung dari pandangan kita terhadap suatu sikap atau perilaku seseorang. Dewan Juri yang terhormat mengutip dari Yeni Rosa Damayanti, seorang pemerhati kesehatan jiwa, melalui wawancara yang menyatakan yang muncul bukanlah orang baik yang tersakiti, tapi orang baik dengan gangguan jiwa yang tersakiti. Kutipan tersebut menegaskan bahwa orang jahat bukanlah orang baik tersakiti, melainkan orang dengan gangguan jiwa yang tersakiti. Dewan Juri yang terhormat, pernyataan orang jahat lain dari orang baik yang tersakiti tersebut juga tidak bisa dipukul rata, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi jahat. Pernyataan tersebut juga merupakan alasan bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi tak terpujinya. Orang yang memiliki karakter baik, mereka tentu saja akan berpikir berkali-kali saat melakukan kejahatan kepada orang-orang di sekitarnya. Dewan Juri yang terhormat, terdapat faktor individu yang erat kaitannya dengan kejahatan. Lambroso, seorang kriminologi asal Italia, berkesimpulan bahwa peristiwa kejahatan merupakan pengaruh dan faktor individu atau pembawaan sifat dari pelaku. Ia juga mengklasifikasikan tipe penjahat. Di antaranya, 1. Penjahat
sejak lahir dengan sifat-sifat herediter atau non-kriminalis, dengan kelainan-kelainan bentuk jasmani, bagian-bagian badannya abnormal, cacat, stigma atau noda fisik, dan kekurangan jasmani. Yang kedua, penjahat karena sakit jiwa seperti idiot, imbesil, melankolil, epilepsi, histeri, demensia, palegra, dan pemabuk. Ketiga, penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksual atau nafsu seks. Yang keempat, penjahat karena kesempatan. Misalnya, terpaksa melakukan kejahatan karena adanya kesempatan, atau melakukan kejahatan karena terpaksa dengan keadaan yang luar biasa. Yang kelima, penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun memiliki kebiasaan yang buruk. Dapat disimpulkan bahwa orang jahat bukanlah orang baik yang tersakiti, karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi jahat. Dewan juri yang terhormat, argumentasi yang kedua akan saya sampaikan mengenai orang yang baik lalu tersakiti dan memilih menjadi penjahat itu hanya berpengaruh pada pribadi-pribadi yang lemah. Pribadi yang lemah merupakan pribadi yang memiliki jiwa tidak stabil dan tidak memiliki konsep diri yang kuat. Hal tersebut hanya berpengaruh pada pribadi-pribadi yang lemah secara emosi ataupun pikirannya. Hal ini bisa terjadi pada remaja ataupun orang dewasa. Ketika seseorang dengan pribadi lemah dan pikiran tidak stabil menonton film Joker, apa yang dilakukan Joker bisa menjadi inspirasi mereka untuk melakukan sesuatu yang buruk di dunia nyata. Dewan juri yang terhormat, dalam hal tersebut bisa dikatakan bahwa orang jahat bukan berasal dari orang baik yang tersakiti, namun ia hanya terpengaruh oleh film yang ia tonton, tak lepas dari pribadi mereka yang lemah. Maka dari itu, kami berdiri pada posisi kontra akan mosi Dewan ini menyesali narasi penjahat berasal dari orang baik yang tersakiti. Untuk kasus film Joker, tidak bisa dipukul rata. Apa yang dialami Joker hanya bisa terjadi pada jiwa yang lemah dalam prinsip dan konsep diri yang tidak kuat. Seseorang yang tersakiti dan tidak tahu bagaimana mengatasi masalahnya dengan baik karena seseorang tersebut tidak pernah diajari akan hal itu. Dewan juri yang terhormat, ada beberapa faktor yang bisa membuat seseorang menjadi jahat. Faktor-faktor ini meliputi faktor biologi, psikologi, dan juga sosial atau biopsikososial. Terkait faktor biologi, misalnya ada orang yang menjadi jahat karena mengalami kerusakan pada bagian otak yang bernama lobus frontal. Bagian otak tersebut berfungsi untuk merencanakan sesuatu sehingga mengendalikan impuls. Bila mengalami kerusakan pada lobus frontal, orang bisa melakukan kejahatan tanpa menyadari bahwa ia melakukan kejahatan. Sebuah penelitian psikologi sifat naluriah manusia itu seharusnya bisa karena manusia merupakan makhluk yang sempurna, yang memiliki akal pikiran. Akal pikiran itu akan selalu berfungsi dan beroperasi pada saat akan atau sedang, bahkan setelah melakukan segala aktivitas terkecuali bagi mereka yang mengalami gangguan atau tidak normal dalam otaknya. Manusia selalu berpikir dalam segala bentuk tindakan atau perbuatan dan akan terscan dan terekam oleh otak, mengamati, memahami, dan menilai keadaan sebelum melakukan apakah baik atau buruk tindakan tersebut. Maka wajar saja orang yang mau berbuat jahat seketika berubah tidak jadi melakukan kejahatan tersebut, karena sejahat-jahatnya perilaku manusia seharusnya dalam pikirannya mengalami gejolak kubu positif dan negatif karena semua itu berpengaruh pada perasaan dan hal itu dikendalikan oleh otak. Dewan juri yang terhormat, faktor lain yang mempengaruhi seseorang menjadi jahat adalah faktor sosial dan biopsikososial, di mana karena perilaku kejahatan adalah hal kerusakan sistem dan struktur sosial. Langkah utama yang harus dilakukan adalah tidak masuk dalam jebakan yang jahat ini walaupun Anda berada dalam sistem, yaitu dengan memahami pola-pola kejahatan yang dibuatnya serta bertutur kata yang baik dan sopan. Dapat disimpulkan bahwa orang jahat bukan berasal dari orang baik yang tersakiti. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang menjadi jahat. Kembali lagi pada argumen pertama yang telah disampaikan oleh pembicara kedua, yaitu menjadi jahat adalah pilihan hidup setiap orang, tidak bisa disamaratakan dari orang baik yang tersakiti.
kita harus bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Karena ada kalanya keburukan bisa saja dipoles seolah-olah seperti kebaikan, dan kebaikan bisa saja dikuburkan sebagai sesuatu yang tidak diminati. Tentu pengetahuan saja tidaklah cukup, mesti dibarengi dengan tekad dan kuat dan pengalaman yang maksimal. Dewan juri yang terhormat, dengan hal itu akan memperkuat prinsip diri seseorang dan menstabilkan jiwa yang dimiliki serta menjadikan seseorang tersebut memiliki konsep diri yang kuat. Saya tegaskan sekali lagi bahwa kami tetap berdiri pada posisi kontra akan emosi. Dewan ini menyesali narasi penjahat berasal dari orang baik yang tersakiti.